Di sebuah wilayah di ujung Pulau Jawa, tepatnya di Provinsi Banten sekitar tahun 1526, berdirilah sebuah kerajaan Islam. Sultan pertama dari kerajaan Banten adalah Syarif Hidayatullah, adik dari Sunan Gunung Jati. Sampai generasi kelima, kerajaan Banten berjalan dengan lancar dan terus berkembang. Kesedihan pun tidak dapat dihindarkan ketika Sultan kelima telah tiada. Namun setelah kesedihan atas kehilangan seorang pemimpin di kerajaan Banten, hadirlah tokoh baru yang dijadikan panutan bagi penduduk kerajaan Banten, ialah Sultan Ageng Tirtayasa. Puncak kejayaan pun bisa tercapai, tapi siapa yang bisa menyangka bahwa kejayaan itu akan hilang? Awal kisah saat acara penyerahan kekuasaan dari Sultan kelima kepada Sultan Ageng Tirtayasa berlangsung pada sore hari. Penobatan pengangkatan Sultan Ageng Tirtayasa berlangsung meriah namun hikmat. Sesepuh menyerahkan jabatan kepada Sultan. Aku akan serahkan jabatanku kepadamu. Semoga engkau bisa menjalankannya. Baik, terima kasih. Insya Allah saya dapat melakukannya dengan baik dan benar. Dan saya masih perlu bimbingan kepada para leluhur dan sesepuh. Jadi dimohon bantuannya. Aku percaya kau dapat melakukannya, Pangeran Ditapi. Sudah berbulan-bulan sejak hari penobatan itu, Sultan Ageng melakukan tugas-tugasnya seperti membuat irigasi, memperhatikan kesejahteraan rakyat, menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan sosial, dan tugas lainnya dengan baik. Kerajaan Banten pun berkembang pesat karena keahlian Sultan Ageng dalam mengelola kerajaannya, dan oleh sebab itu, Belanda mulai datang dan memata-matai keluarga Sultan dan lingkungan kerajaannya. Benar sekali apa kata Jenderal. Banten memiliki wilayah yang strategis dan tanah yang subur dapat menentukan kita. Pihak VOC harus segera menguasai. Tapi Tuan, kita harus memikirkan bagaimana cara menguasai Banten. Mereka memiliki pasukan-pasukan yang sangat kuat dan sultan yang sangat bijak. Pertama-tama, kita harus memasuki ke keluarga kesultanan, lalu menghancurkan mereka dari dalam. Baik. Beberapa minggu kemudian, segerombolan nelayan datang ke istana Sultan untuk melaporkan apa yang telah mereka alami. Maaf Baginda, tadi pagi prajurit VOC datang. Mereka mengaturkan kapal kami. Di mana Baginda? Oce, berani-beraninya mereka. Tolong panggilkan 100 prajurit. Kita hancurkan Oce sekarang juga. Pengusiran Belanda dilakukan oleh tentara-tentara yang Sultan Ageng kirimkan di dermaga-dermaga kerajaan Banten. Pasukan yang Sultan Ageng kirimkan berhasil mengusir kapal-kapal dengan VOC. Beberapa tahun kemudian, di ruang kerjanya, Sultan Ageng tampak sedang memikirkan sesuatu, dan kemudian ia memanggil putra-putranya. Pengawal! Hei pengawal! Iya Baginda. Tolong
memanggilkan Sultan Haji dan Pangeran Arya. Baik, Baginda. Sultan Haji dan Pangeran Arya diminta untuk menghadap Baginda. Baiklah. Duduklah. Kalian sudah cukup dewasa. Kamu, Sultan Haji, saya ingin kamu melanjutkan tugas-tugas saya. Tapi ayah, kamu pasti bisa. Dan kamu, Arya Purbaya, saya ingin kamu menjaga kedamaian Banten dan mengambil alih keamanan kerajaan. Baik, Ayah. Ya, terima kasih ayah. Malam pun tiba. Saat makan malam keluarga, Sultan menanyakan kegiatan apa saja yang telah dilakukan oleh Sultan Haji dan Arya Purbaya. Apa yang telah kalian lakukan hari ini? Aku telah memberikan bantuan sembako kepada rakyat yang kurang mampu, Ayah. Bagus. Dan kamu, Arya Purbaya, apa yang telah kamu lakukan hari ini? Aku telah menjaga daerah konflik dan mendatanginya langsung, Ayah. Setelah tugas yang kau berikan itu, setelah itu juga tidak ada konflik yang terjadi. Aku berhasil menjaga wilayah konflik, Ayah. Bagus, Purbaya. Kau telah melakukan tugasmu dengan sangat baik. Saya sangat bangga kepada kamu. Setelah percakapan makan malam selesai, pada keesokan harinya, Sultan Haji yang cemburu karena ayahnya lebih memuji Arya Purbaya pergi menemui White Chief dan Wilma. Ia dihasut agar menyerang kerajaan milik ayahnya sendiri untuk menunjukkan kekuatannya. Sultan Haji yang sedang tak dapat berpikir jernih pun menyetujuinya. Pasukan sudah siap, Tuan. Ya. Perang sudah siap. Siap. Setelah dari pertemuan antara Sultan Haji dengan White Chief dan Wilma, dalam perjalanan pulang ke istana, Sultan Haji berpapasan dengan adiknya yang sedari tadi mencarinya. Sialan Purbaya. Kakak, dari mana saja kamu? Tidak usah kau memanggilku kakak lagi, karena kau sudah tahu hal busuk seperti apa yang kamu lakukan. Kakak, aku bisa menjelaskan semuanya. Awas kau sebut putra mahkota. Kau takkan pernah menjadi putra mahkota dan tak akan pernah pantas. Bisa menjelaskan, aku tak pernah punya keinginan untuk merebut posisimu di kerajaan. Sudah tak percaya, karena aku bisa lebih dari putra mahkota. Ha. Tiba-tiba White Chief dan Wilma datang di antara keributan kakak beradik itu, membuat suasana semakin panas. Kau patah.
semua tidak benar. Kalian semua tidak usah ikut campur. Oh ya, lebih baik kita panggil saja Sultan. Lawan orang sepertimu hanya buang waktu saja. Mana Sultan Haji dan Pegawai? Apa kalian datang ke sini? Emangnya dengan kalian bisa mempengaruhi anak Sultan Haji, kalian bisa menguasai kerajaan ini? Sultan seperti ini pantas memimpin kesultanan. Baru seperti ini saja sudah bisa bertangkap. Ayah, pergilah. Biarkan aku yang menyelesaikan semuanya. Baiklah, demi rakyatku. Apaan seorang sultan melakukan itu? Itu adalah ayah, bukan kamu Purbaya. Aku melakukan itu karena ayah, harus sabar. Jangan libatkan ayah atau Belanda bodoh itu lagi. Kita buktikan siapa yang pantas menggantikan ayah. Atak! Berakhir sudah. Hei Sultan tak tahu diri untung. Kau pikir bisa seperti ini berkat siapa? Tuyul, dukun desa. Sih, bertindaklah lebih sopan dan tunduk kepada kami. Suamiku, Haji Purbaya, di mana kalian? Hah? Wah, mengapa kau mesti begini dengan aku? Dasarnya anda tidak tahu untung. Kau buat suamiku menikah. Beberapa hari kemudian, White Chief dan Wilma beserta tentara VOC datang masuk ke dalam istana dan langsung menemui Sultan Haji. Hei, ada kamu tiba-tiba masuk? Apaan kalian datang ke sini tanpa izin pengawalku? Kami kan sudah bagian dari kalian. Jadi di sini kami bebas melakukan apa saja. Aku raja sekarang di sini. Sekarang kalian bukan lagi dari bagian kesultanan. Hei Sultan tak tahu diuntung. Kau pikir kau bisa seperti ini berkat siapa? Sih, bertindak yang sopan dan tunduk kepada kami. Benar sekali. Di sini kami ingin membuat aturan tentang perdagangan yang hanya boleh dikelola oleh kami dan memblok kapal di daerah lain. Apaan kalian ini? Kalian mau memonopoli perdagangan ini? Kan perjanjian hanya boleh perdagangan di Banten, tidak memonopoli. Pengawal! Cik, pengawalmu sudah kita bunuh di depan sana.
sekarang pilihanmu hanya menuruti kita atau kita akan membunuhmu di sini dan sekarang juga. Baiklah, aku akan turuti kemauan kalian. Dan segera angkatlah kaki kalian dari kerajaanku. Dasar pengkhianat! Akhirnya Sultan Banten telah mati. Sekarang saat ini Banten dalam wilayah kekuasaan. Bumi Kolonel, kita rayakan kemenangan kita. Ya! Akhirnya Kesultanan Banten pun jatuh ke tangan VOC. Sejak saat itu, rakyat Banten benar-benar mengalami penyiksaan yang sangat berat. Sewatan yang besar, penyiksaan, kelaparan, dan segala bentuk penjajahan yang diatur oleh VOC benar-benar menyulitkan mereka. Padahal hanya berawal dari kesalahpahaman dan rasa dengki, tapi bisa berakibat fatal terhadap orang lain.